kita akan membahas tentang gimana kabar RUU TPKS. Nah, mungkin sebelumnya aku kenalan dulu ya, teman-teman. Perkenalkan, nama aku Mutia, aku dari UNES. Di sini di diskusi sore ini kita juga kedatangan pemantik. Yang pertama ada Kanurul dari UIN, terus ada panggilnya Ibu atau Mbak ya? Mbak Soka dari LBH Apik. Ada Nadia dari Undip, ada Elvira juga dari UNES. Tuh. Mungkin sebelum kita ke bahas tentang RUU TPKS secara luas gitu ya, kita mau dengar dulu nih dari teman-teman dari kampus, dari UIN, dari Undip, dari UNES yang pastinya pengalamannya juga beda-beda. Aku tahu teman-teman ini juga pasti udah concern dengan isu kekerasan seksual gitu. Nah, mungkin dari UIN dulu deh, dari Nurul. Gimana nih kira-kira kondisi isu kekerasan seksual di UIN sendiri, Kak? Ini beneran Kak, aku dulu. Iya, apa-apa. Ya, terima kasih atas waktunya buat moderator pada sore hari ini. Selamat sore semua. Ya, terima kasih untuk kawan-kawan semua sudah memberikan kesempatan dari UIN Wali Songo Semarang untuk sedikit sharing terkait dengan bagaimana kondisi fenomena kekerasan seksual di UIN Wali Songo sendiri begitu. Nah, yang pertama, sesuai tor yang saya dapatkan bahwa kita akan berbicara tentang kondisi penanganan kekerasan seksual di kampus khususnya UIN Wali Songo Semarang, begitu ya. Tapi sebelumnya saya boleh kenalan dulu ya, biar nanti kalau kita jumpa di lain waktu bisa bersapa gitu. Perkenalkan, nama saya Nurul Arifah, biasa disapa Nurul. Kebetulan saya di sini mewakili dari lembaga Kopri PKPMI UIN Wali Songo Semarang dan Muda Bersuara begitu. Nah, ketika kita berbicara kekerasan seksual di kampus, kita juga akan dihadapkan dengan fakta-fakta yang ada, bahwa kita juga tidak dapat memungkiri bahwa semua mahasiswa itu akan sadar tentang kekerasan seksual khususnya yang terjadi di kampus. Nah, yang kedua, kekerasan seksual hingga saat ini masih dianggap sebagai aib. Oleh karena itu, banyak kampus yang menutup rapat kekerasan seksual atas nama baik kampus. Nah, yang ketiga, kepentingan korban seringkali diabaikan, pemulihan hingga pendampingannya. Yang selanjutnya yaitu hukum, di mana walaupun kita sudah ada payung hukum yaitu Permendikbud, dan juga kalau di tingkat perguruan tinggi Islam atau PTKIN itu sudah ada SK Dirjen Pendis nomor 5494 tahun 2019 begitu. Tapi di situ kita tidak dapat memungkiri bahwa payung hukum tersebut tentunya belum memberikan kepastian kepada korban. Bahkan implementasinya banyak sekali yang jauh dengan yang kita harapkan, begitu ya. Nah, dalam realita kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi, seringkali respon penanganan yang dilakukan oleh pihak kampus itu tidak sesuai harapan, begitu ya kawan-kawan. Nah, di kampus UIN Wali Songo sendiri itu sudah ada lembaga yaitu PSGA atau Pusat Studi Gender dan Anak. Namun faktanya bahwa kekerasan seksual dan juga misinformasi terkait dengan PSGA, sehingga mekanisme dan prosedural sendiri dari tim PSGA itu belum terwujud. Oleh karena itu, banyak sekali mahasiswa yang masih keresahan dari hal mereka mau lapor kemana, pelaporannya bagaimana, dengan cara apa, dan lain sebagainya. Serta juga banyak korban yang merasa takut untuk melapor karena mendapatkan teror ancaman dari pelaku sendiri, begitu.
Nah, pada umumnya korban tidak dapat ditangani dengan baik. Seringkali justru korban mendapatkan victim blaming hingga playing victim dengan ancaman akan dilaporkan kembali, begitu ya. Dengan undang-undang UU ITE begitu. Nah, memang pada hari ini itu sangat mencuat isu-isu kasus kekerasan seksual. Tapi tidak dapat kita pungkiri juga bahwa kasus kekerasan seksual khususnya yang ada di lingkungan pendidikan itu sedari dulu sudah banyak begitu. Namun seperti halnya fenomena gurun es begitu ya. Nah, memang dari waktu adanya SK Dirjen Pendis di tahun 2019 hingga di UIN sendiri itu juga sudah ada SK Rektor nomor 300 tahun 2020. Itu menjadi sebuah angin segar bagi mahasiswa, khususnya bagi kami yang juga sama-sama membicarakan dan juga mengawal tentang implementasinya begitu. Namun dari hari ini itu ketika adanya SK Rektor nomor 300 tahun 2020 itu belum kita rasakan bagaimana terkait penanganan dan pencegahannya. Untuk belum jauh ini kami juga tetap monitoring dengan PSGA sendiri. Sekarang sudah tahap penyusunan SOP begitu. Nah, selanjutnya juga saya ingin sedikit berbicara mengenai dengan SK Rektor nomor 300 tahun 2020. Mungkin juga nanti sahabat-sahabat dari berbagai kampus juga bisa menceritakan. Nanti kita juga bisa sharing bagaimana nanti kita sama-sama mengawal pengimplementasiannya dan juga peran mahasiswanya itu di mananya begitu. Nah, kalau UIN Wali Songo sendiri yang salah satu perguruan tinggi Islam di dalam SK Rektor nomor 300 tahun 2020 itu sendiri di dalamnya mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, di mana kalau di dalam Permendikbud itu membuat sebuah satuan tugas atau satgas begitu ya. Nah, berbeda halnya karena di UIN sendiri itu turunan dari SK Dirjen Pendis. Di situ di dalamnya terdapat ada sistem pelayanan terpadu begitu. Nah, sistem pelayanan terpadu sendiri itu tugasnya meliputi sistem pelayanan dan penindakan, sistem pelayanan terhadap korban dan penindakan terhadap pelaku. Nah, di bawahnya itu ada WHC atau Wali Songo Healing Center. Lah itu kalau di Permendikbud atau mungkin di perguruan tinggi yang negeri lainnya bisa disebut dalam satgas, tapi kalau di Wali Songo sendiri disebut Wali Songo Healing Center. Nah, yang di situ elemennya itu terdiri dari mahasiswa dan juga kalau yang seperti rektor, wakil rektor dan lain sebagainya itu masuknya di sistem pelayanan terpadu. Lah kalau Wali Songo Healing Center itu dari mahasiswa. Tugasnya yaitu sebagai penyedia informasi, penerimaan laporan, pendokumentasian kekerasan seksual, serta menjadi leading sektor dalam penanganan kekerasan seksual yang berada di bawah naungan PSGA sendiri. Lalu di dalam Wali Songo Healing Center tersebut juga di tingkat univ maupun juga mempunyai tangan panjang di masing-masing fakultas, atau kalau disebutnya juga bisa menjadi focal point di masing-masing fakultas, menjadi tangan panjang begitu. Nah, lalu WHC sendiri atau Wali Songo Healing Center sendiri itu selain mempunyai tugas sebagai yang saya sebutkan di atas, juga berkoordinasi dengan fakultas-fakultas yang berkaitan dengan kebutuhan korban, seperti halnya Fakultas Psikolog yang nantinya akan menyediakan kebutuhan korban berupa pemulihan psikolog. Terus juga ada Fakultas Syariah yang akan konsen pada layanan pendampingan dalam hal hukum. Terus juga Fakultas Dakwah yang menyediakan layanan konseling, karena
ada jurusan bimbingan konseling Islam juga. Dan yang selanjutnya ada Fakultas Usuluddin yang konsen terhadap layanan spiritual. Nah, dari yang saya sebutkan tadi, sistematikanya ketika ada korban yang melapor melalui WHC terlebih dahulu, WHC fakultas, setelah itu akan diolah dan akan ditindaklanjuti oleh WHC. Nantinya rekomendasinya akan sehingga menghasilkan rekomendasi dan keputusan, sehingga nanti langsung diberikan kepada rektor, yang nantinya bentuk penindakannya akan diserahkan kepada komite etik begitu. Lalu kita juga setelah berbicara tentang gambaran UIN Wali Songo Semarang, implementasi dari SK Dirjen Pendis, juga terkait dengan problematika penanganan dan pendampingan. Tadi juga di awal saya sudah menyampaikan bahwa realita yang ada pada hambatan juga. Nah, di antaranya yang masih banyak kita resahkan bahwa sebenarnya kekerasan seksual itu digambarkan dengan fenomena gurun es, sehingga juga banyak sekali korban memilih tidak melapor karena banyak sekali resiko yang akan dia hadapi, begitu ya. Seperti hanya ketimpangan relasi kuasa, sehingga korban seringkali mendapat ancaman hingga playing victim tadi akan dilaporkan balik, mendapatkan victim blaming dari lingkungan juga, dengan dalih bahwa kita yang disalahkan, pakaian yang kamu kenakan waktu itu apa, kamu menggoda ya, dan lain sebagainya. Terus juga apalagi jika pelakunya itu adalah salah satu dosen, seperti dalam film Demi Nama Baik Kampus ya, jika dosennya itu seperti mempunyai apa ya, dia dipandang sebagai salah satu dosen favorit, atau dia dipandang sebagai salah satu dosen yang konsen terhadap ilmu agama. Apalagi di UIN kan banyak sekali ya dosen yang berpangkat kiai begitu. Nah, apalagi itu kan juga sangat membuat korban kesulitan untuk mengungkapkan fakta-fakta yang ada. Selain itu juga jaminan perlindungan untuk korban masih lemah, sehingga setelah melaporkan, korban itu seringkali dicurhati oleh tim PSGA sendiri. Korban masih tarik ulur melapor, dan sehingga PSGA itu juga terkadang meragukan begitu. Tapi kan kita juga bisa memahami bahwa korban seperti itu karena perlindungan dan pemulihan terhadap korban itu yang belum kita berikan sepenuhnya. Juga stigma yang melekat, entah itu dari teman maupun dari lingkungan, yang cenderung menyalahkan korban, cenderung mengasingkan korban, sehingga korban lebih memilih diam daripada untuk berbicara. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan, lalu langkah apa kita sebagai mahasiswa maupun masyarakat sipil untuk mencegah kekerasan seksual yang ada di kampus. Nah, seperti halnya yang termaktub di dalam SK Dirjen Pendis dan juga SK Rektor, langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya, yaitu yang pertama kita melakukan kajian, kita memberikan edukasi kepada mahasiswa-mahasiswa lain yang belum sadar akan kekerasan seksual, karena banyak sekali juga korban itu tidak lapor karena dia belum sadar kalau sebenarnya dia itu adalah korban. Yang kedua yaitu mengintegrasikan nilai HAM dan keadilan gender dalam kurikulum. Mungkin juga dari sahabat-sahabat lain yang di perguruan tinggi lain sudah ada mata kuliah terkait dengan kesetaraan gender, barangkali sudah ada. Kalau di UIN Wali Songo itu hanya beberapa fakultas yang ada mata kuliah kesetaraan gender, tapi itu belum menyeluruh. Nah, yang selanjutnya yaitu sosialisasi dan edukasi kekerasan seksual
melalui kegiatan PBAK atau ospek, dan juga pada pembekalan KKN, PPL, KKL, dan lain sebagainya. Kalau di kampus Wali Songo sendiri, di dalam KKN juga sudah ada nilai yang di situ dimasukkan nilai kesetaraan gender. Walaupun itu bukan langkah yang konkret, tapi itu juga sedikit langkah untuk mencegah adanya kekerasan seksual dengan edukasi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu mengembangkan tata ruang dan fasilitas kampus yang aman, ramah, dan nyaman. Kita juga korban akan menghadapi hambatan itu juga pada kesaksian maupun bukti. Lah, oleh karena itu harapannya di dalam kampus itu juga menyediakan fasilitas yang ramah terhadap kekerasan seksual, terhadap korban kekerasan seksual, seperti halnya pemasangan CCTV di tempat-tempat yang tertutup maupun tempat-tempat yang rawan begitu. Selanjutnya, kita sebagai organisasi muda, hal yang bisa kita lakukan yaitu membangun kesadaran terhadap sensitivitas isu gender, khususnya kekerasan seksual. Selanjutnya juga menjadi ruang aman untuk korban, entah berupa konselor sebaya, teman curhat yang baik, dan lain sebagainya. Dan PR kita bersama yaitu mari kita kawal bersama implementasi undang-undang berupa turunan dari Permendikbud maupun SK Dirjen Pendis agar korban mendapatkan hak serta pelaku dapat ditindak secara tegas. Begitu ya, karena kita tidak dapat memungkiri bahwa kekerasan seksual itu tidak memandang jenis kelamin, tidak memandang pakaian, tidak memandang usia, dan tidak memandang tempat. Jadi siapapun dan dimanapun kita, pakaian apapun yang kita kenakan, tidak bisa memungkiri bahwa kita aman, tapi kita semuanya rentan menjadi korban kekerasan seksual, begitu. Saya rasa cukup dulu ya Kak, mungkin nanti bisa disambung dengan diskusi. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.